Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk pertemuan yang ke-6. Pekan depan pertemuan ke-7 dan setelah itu UTS ya, mid semester ya. Jadi tinggal 2 pertemuan sebelum UTS. Pekan ini sama pekan depan gitu ya. Dan kita akan melanjutkan pekan ini membahas tentang sifat-sifat dari subgrup. Kemarin definisi subgrup sudah. Hari ini kita akan melanjutkan ke sifat-sifatnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, sedikit review kemarin ya, yang pertemuan pekan lalu sebelum kita lanjutkan. Jadi ilustrasi subgrup seperti ini. Kalau kita punya grup, gambarnya yang himpunan yang hijau yang besar ini, terus kita mengambil subhimpunan di dalamnya, mengambil subset atau himpunan bagian di dalamnya, kita ambil A ini. Nah, ternyata tidak semua himpunan bagian ini menjadi grup gitu ya. Dia akan menjadi tidak semua subhimpunan disebut sebagai subgrup gitu ya. Nah, subhimpunan ini disebut sebagai subgrup jika dia merupakan grup dengan operasi yang sama. Nah, jadi secara umum kalau dia memenuhi 4 aksioma ini, jadi tertutup terhadap operasinya, kemudian asosiatif terhadap elemen identitas, dan setiap elemen punya inverse, maka subset dari grup ini akan disebut sebagai subgrup gitu ya. Contohnya kemarin ini, kalau kita punya grup G itu contohnya adalah himpunan bilangan bulat integer ya, Z dengan operasi penjumlahan. Terus kita mengambil sembarang subhimpunan di Z, yaitu A ini katakanlah 1, 2, dan 3. Ini kan ini himpunan di dalam himpunan. Jadi ini subhimpunan ya. A subhimpunan dari Z. Gitu ya. Nah, tapi ternyata A itu tidak memenuhi keempat sifat ini. Jadi terlalu banyak yang tidak dipenuhi kemarin. Jadi tertutup saja enggak gitu ya, karena kalau kita tambahkan 2 tambah 3 ternyata keluar dari himpunan A ini. Kemudian dia paling yang tetap dipertahankan hanya asosiatif, elemen identitas juga nggak punya, jadi nolnya nggak ada di sini. Terus setiap elemen juga nggak punya inverse di sini, 1 nggak punya inverse, 2 nggak punya inverse, 3 nggak punya inverse di dalam A ini. Nah, karena itu dia bukan merupakan grup. Jadi karena dia bukan merupakan grup, dia hanya kita sebut sebagai subset gitu ya, atau subhimpunan atau himpunan bagian saja. Tidak bisa kita sebut sebagai subgrup. Nah, berbeda dengan ini, contoh lain 2Z ini kemarin. Sama-sama grupnya Z, yaitu operasi himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Lah, 2Z ini dia juga subset. Di sini kita juga punya 2Z gitu ya. Nanti di sini kita juga punya subhimpunan yaitu 2Z. Nah, ternyata 2Z itu kalau kita cek dia memenuhi keempat sifat ini, tertutup. Jadi setiap elemen dalam 2Z ini kalau kita jumlahkan tetap di dalam 2Z. Asosiatif berlaku. Dia punya elemen identitas juga yaitu 0 ini. Ini 0. Kemudian setiap elemen punya inverse oke. Jadi ternyata 2Z ini tetap merupakan grup dengan operasi yang sama, gitu ya. Nah, karena dia tetap merupakan grup dengan operasi yang sama, maka 2Z ini kita sebut sebagai subgrup dari Z, gitu ya. Itu kemarin definisi resminya seperti ini. Kalau kita punya grup G, kemudian H itu adalah subhimpunan tak kosong gitu ya, subset tak kosong dari G. H disebut sebagai subgrup ini jika apa? Jika H juga merupakan grup. Ingat. Tapi di sini bintang ini kan, ini ada bintang, ini ada bintang. Itu maknanya tadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, dia harus dengan operasi yang sama dengan induknya. Nggak boleh, misalkan G-nya operasinya penjumlahan, terus tadi 2Z-nya misalkan operasinya perkalian, itu nggak boleh. Itu tidak bisa kita sebut sebagai subgrup. Karena subgrup dari suatu grup tertentu operasinya harus sama. Ya. Contohnya kemarin, contoh-contoh yang sudah kita berikan ini, kita batasi elemen himpunan 1357 ini dengan operasinya adalah operasi perkalian modulo 8. Jadi
perkalian ya, 1 dikali 1, 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7 dan seterusnya, itu nanti dimodulkan 8. Dulu sudah pernah saya jelaskan, modulo itu maksudnya adalah semacam sisa pembagian itu ya. Jadi kalau 7 kali 7 hasilnya 49. 49 modulo 8 itu berarti 49 dibagi 8 itu adalah 6, sisa 1. Lah ini sisa hasil pembagiannya. Itu maksudnya modulo. Nah, ternyata setelah dicek ini dengan tabel Kele, dia semuanya masih di dalam himpunan U8. Jadi maksudnya tertutup, tidak keluar dari itu. Terus ada identitas, yaitu 1 ini. 1 kalau kita kalikan dengan semua elemen yang lain, tetap elemen yang lain itu sendiri. Terus setiap elemen punya inverse ini, kelihatan kan? Inverse-nya dirinya sendiri semua ini. 3 kali 3 1, 5 kali 5 1, 7 kali 7 1. Artinya setiap elemen punya inverse, yaitu dirinya sendiri. Ternyata memenuhi semua sifat subgrup ya. Nah, kemudian ini contoh lain, ini Z plus, maka subgrupnya ada Q plus. Terus Q plus irasional, bilangan rasional itu adalah subgrup dari R. R itu adalah real ya. Tapi kalau di sini kita punya Q bintang kemudian himpunan bilangan rasional selain 0, dia subgrup dari R bintang. Ini himpunan seluruh bilangan real selain 0. Kenapa harus dikasih bintang, Pak? Karena operasinya perkalian. Dengan operasi perkalian nanti 0 tidak punya inverse, maka ini 0 tidak dimasukkan dalam Q bintang dan R bintang. Itu maksudnya ada bintang di sini gitu ya. Lah nanti ini berikutnya kemarin sudah saya jelaskan kayaknya ini ya, tentang subgrup sejati. Jadi setiap grup dia punya secara defaultnya, secara umum pasti punya subgrup. Setiap grup pasti punya subgrup, yaitu ini identitas dengan operasi yang sama dan grup itu sendiri. Jadi dua grup ini merupakan subgrup dari grup G. Artinya grup G itu adalah subgrup dari dirinya sendiri dan elemen identitas dalam grup itu juga subgrup dari grup itu. Tapi kedua ini dia disebut dengan trivial. Artinya trivial itu ya biasalah, remeh. Itu sesuatu yang sudah kodratnya itu kira-kira. Tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dicek, dan itu sudah melekat pada semua grup. Makanya disebut trivial. Dan nanti yang tidak trivial akan disebut sebagai subgrup sejati, gitu ya. Jadi kalau selain dua ini, subgrup selain identitas dan selain dirinya sendiri, itu disebut sebagai subgrup sejati dari grup G, gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang sifat-sifatnya ini kemarin sudah ya? Halo? Ini kemarin sudah sampai sini belum? Kan lalu. Ada yang ingat? Belum, Pak. Belum? Iya, Pak. Belum, Pak. Belum, oke, baik. Ini jadi sifat yang pertama dari subgrup adalah ini. Kalau misalkan kita punya grup G, gitu ya. Grup G dengan operasi bintang dan grup H, tentunya karena dia subgrup dari G ini, dia juga dengan operasi yang sama, yaitu operasi bintang. Operasi bintang itu operasi yang general, yang sangat umum. Nanti dalam kasusnya dia boleh diganti dengan operasi-operasi yang lain. Boleh penjumlahan, boleh perkalian, boleh penjumlahan matrik, boleh perkalian matriks, dan sebagainya. Artinya ini diketahui dulu, G-nya grup, hanya subgrup. Itu. Lah, sifat yang pertama yang kita miliki adalah ini. Elemen identitas dari H dan G itu adalah sama. Artinya elemen identitas di G itu siapa dalam subgrup G itu? Ternyata elemen identitas dalam subgrup G itu adalah elemen identitas dalam grup G itu sendiri. Contoh sederhananya tadi itu, kalau kita punya grup G-nya adalah himpunan bilangan bulat, kemudian kita ambil subgrupnya adalah 2Z itu ya, bilangan genap, ternyata elemen netral dari atau elemen identitas dari 2Z itu juga 0. 0 itu juga elemen identitas di dalam Z gitu ya. Jadi elemen identitas dari subgrup itu adalah elemen yang sama dengan elemen identitas di induknya, di grup induknya, kira-kira seperti itu. Saya kalau bilang grup induknya jangan bingung. Ini sekedar biar Anda biar bisa memvisualisasikan kira-kira seperti itu. Induknya itu berarti maksudnya adalah himpunan grup yang memuat subgrupnya gitu.
Jadi itu yang pertama, elemen identitas dari setiap subgrup di G sama dengan elemen identitas dari grup G induknya itu tadi. Buktinya di sini itu ya. Kalau mau dijelaskan, saya jelaskan sedikit ini. Caranya adalah gini, kita mengambil elemen identitas di H. Jadi diambil elemen identitas di H, kita kasih notasi EH ini. Terus kita ambil elemen identitas E di G. Jadi ini dianggap seolah-olah berbeda dulu. Seolah-olah di H itu elemen identitasnya adalah EH, terus di G itu elemen identitasnya adalah E ini. Jadi gitu ya. Ini dianggap identitas di H, E ini dianggap identitas di G. Nah, kemudian kita akan coba kalikan itu ya, operasikan EH dengan EH. Karena EH itu identitas di H, maka pasti EH itu ya, hasilnya dioperasikan dengan EH, ya EH itu sendiri kan ya. Identitas dikali identitas itu sendiri. Gitu. Ini. Nah, dan ternyata karena EH itu elemen di H, dan H itu adalah subset dari G gitu kan ya. Maka EH itu pasti juga elemen di G kan ya. Semoga ini Anda nggak bingung. Jadi kita punya G, yang besar ini G, terus di dalam ini kita punya H, sini H. Nah kalau di dalam H itu kita punya EH gitu ya, kita punya EH ini, maka EH ini juga pasti di dalam G kan ya. Karena dia suatu elemen di dalam G, maka dia kalau dikalikan dengan identitasnya G, hasilnya adalah dirinya sendiri gitu. Ini maksudnya yang belakang ini. Karena tadi ya kita anggap sebagai identitas dari G itu awalnya adalah E, maka E dikali EH ini hasilnya juga pasti EH itu sendiri gitu. Karena EH itu sembarang elemen di G dan E itu identitasnya di G. Maka kalau EH dikalikan E hasilnya adalah EH itu sendiri. Nah, dengan menggunakan sifat kanselasi, karena di grup kita punya ini ya, punya ini cancellation property ini, maka ini perhatikan EH bintang EH sama dengan EH bintang E gitu ya. Maka dengan kanselasi kita bisa mengcancel yang depan ini kan, seret. Sehingga kita akan punya ini, EH-nya sama dengan E. Gitu. Jadi ternyata yang di awal tadi kita kira berbeda, kita anggap berbeda, dengan penjelasan ini ternyata kita akan peroleh bahwa EH itu tidak lain ya E itu sendiri. Maknanya apa? Identitas di H itu tidak lain adalah identitas di G. Ya, ini terbukti. Gitu. Silakan dicermati dulu. Termasuk yang B, tolong silakan dibaca sejenak dulu sebentar. Ada perlu sebentar. Ada pertanyaan sampai di pembuktian sifat pertama ini? Paham nggak maksudnya? Halo? Kalau saya insya Allah paham, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain masih menyimak? Masih, Pak. Paham? Insya Allah paham, Pak. Oke, baik. Diwakili 2 orang ya. Diwakili cowok 1, cewek 1, mewakili 1 kelas. Karena nggak ada yang bertanya, kita anggap paham. Itu salah satu cara pembuktian. Jadi saya menjelaskan ini supaya Anda paham juga kira-kira teknis alur pembuktian itu bagaimana, logikanya bagaimana. Jadi itu yang pertama tadi, kalau kita membuktikan bahwa identitas dari suatu subgrup sama dengan identitas dari grup induknya. Caranya dengan seperti ini tadi. Nah, sifat yang kedua yang kita miliki adalah ini. Jika H itu adalah elemen di dalam H besar, maka inverse dari H di H, maksudnya inverse dari H kecil ini di dalam subgrup H besar ini, itu juga inverse dari H di G yang sama. Maksudnya kalau kita punya H di sini, H kecil di dalam himpunan subgrup H besar ini, H ini kan punya inverse. Inverse-nya apa? Inverse-nya yaitu H pangkat min 1 gitulah kata, atau H aksen. Di sini dia pakai inverse-nya H pangkat min 1 aja lah ya. Nah,
Artinya apa? Kalau kita pandang H itu sebagai himpunan dari H besar ini, inverse-nya adalah H pangkat min 1. H itu juga kita pandang sebagai elemen dari G. Kenapa? Karena H di dalam G besar kan. Makanya H sebagai elemen dari G, inverse-nya juga sama, inverse H pangkat min 1 itu, elemen yang sama. Kira-kira alur logis pembuktiannya sama seperti yang pertama tadi. Jadi ini, kita misalkan H aksen itu adalah inverse dari H di H besar. Di ini. Terus H pangkat min 1 adalah inverse dari H di G. Nah, kita yang pertama mengasumsikan bahwa H aksen dan H inverse itu berbeda. H aksen dan H pangkat min 1 itu berbeda. Seolah-olah berbeda maksudnya gitu ya. Kemudian kita tulis di sini, karena H dan H inverse itu saling aksen, maka H bintang H inverse, H bintang H aksen, dia jadi identitas, jadi E. Itu juga sama dengan sebaliknya H aksen bintang H juga hasilnya identitas, karena mereka saling inverse di H. Kemudian yang kedua kita punya ini yang pertama, itu ya. Yang kedua kita punya ini di bawahnya ini, I2 itu katakanlah persamaan kedua. Karena H dan H inverse itu saling aksen di G, maka kalau mereka kita operasikan hasilnya juga identitas. Jadi H bintang H inverse dan H inverse bintang H itu juga identitas. Itu ya. Kita punya dua persamaan ini, pertama dan kedua ini. Ini sebenarnya kalau mau pakai cara yang pertama tadi bisa sih, karena ini sama-sama E ya. Ini sama-sama hasilnya identitas itu, kita bisa sama dengan kan ini H bintang H aksen sama dengan H bintang H inverse gitu. Nah, nanti kemudian kita bisa pakai cancelasi juga, kita cancel H-nya, maka kita akan punya H aksen sama dengan H inverse. Itu cara pertama. Jadi alasannya gini, karena ini sama-sama E kan, karena sama nilainya E, maka ini kan ini sama dengan ini kan sama, sehingga kita akan punya gini kira-kira H aksen sama dengan H inverse kan gitu. Kenapa Pak sama? Karena keduanya nilainya sama-sama E. Terus karena kita punya elemen yang sama di sebelah kiri ini, H dan H, kita pakai cancelasi karena dia grup, maka cancelasi berlaku, sehingga kita akan peroleh H aksen sama dengan H inverse. Jadi ternyata H aksen dan H inverse itu elemen yang sama. Atau cara kedua, kita pakai penjabaran seperti ini. Ini H aksen itu sama dengan H aksen kali identitas. Kenapa? Karena identitas dikali sembarang elemen, hasilnya adalah elemen itu sendiri. Terus karena identitas itu sama dengan ini, nah ini kita pakai di bawah ini, identitas ini kita substitusi, kita ganti ini. Kita akan peroleh ini, H aksen bintang H inverse. Terus karena di dalam grup berlaku sifat asosiatif, yang awalnya kurungnya di belakang, kita boleh pindah kurungnya di depan. Terus karena H aksen bintang H itu di atas ini sama dengan E, maka ini dia sama dengan E di sini. Gitu ya. H aksen bintang H ini kan di atas ini sama dengan E. Akhirnya ruas ini sama dengan E bintang H inverse. Nah, E bintang H inverse itu apa? E kan identitas, maka kalau dia dioperasikan dengan H inverse, hasilnya adalah H inverse itu sendiri. Jadi berawal dari H aksen kita memperoleh sama dengan H inverse. Maknanya berarti H aksen dan H inverse itu adalah elemen yang sama. Itu ya. Akibatnya inverse di H itu sama dengan inverse dari H di G. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sifat pertama dalam subgrup ya. Jadi kalau kita punya grup G, terus H itu adalah subgrup di G, maka identitas dari subgrup sama dengan identitas dari grupnya. Yang kedua, kalau ada elemen di dalam subgrupnya, maka inverse dari elemen itu di subgrup sama dengan inverse dari elemen itu di grup induknya. Gitu. Paham nggak maksudnya ini? Ada yang mau tanyakan? Halo? Paham belum? Suara saya masih kedengaran? Terdengar, Pak. Sudah paham belum masih ini? paham. Insya Allah masih Insya paham, Allah Pak. paham, Pak. Oke, baik. Syukurlah. Kita lanjutkan lagi. Kalau yang pertama sudah paham, nah sekarang kita akan bicara ini generalisasi notasi operasi biner. Nah, ini untuk apa? Ini sebenarnya kalau di dalam apa namanya bukunya DS Malik
banyak menulis pakai bintang ya, karena memang bintang adalah dia simbol untuk atau notasi untuk operasi biner yang general, artinya dia mewakili operasi apa saja gitu. Pokoknya dia tidak ditulis secara khusus penjumlahan atau perkalian, karena memang dalam kasus grup ini, grup itu bermacam-macam nanti tergantung himpunannya. Kalau himpunannya bilangan bulat misalkan, ya dia nanti dengan operasi penjumlahan gitu misalkan. Bilangan real bisa dengan penjumlahan, bisa dengan perkalian. Matriks berarti operasinya penjumlahan matriks. Terus himpunan bilangan modulo berarti operasinya harus operasi penjumlahan atau perkalian modulo seperti yang di sini tadi ini. Nah, ini bintangnya ini kan maksudnya adalah operasi perkalian modulo 8. Jadi tergantung dari pendefinisiannya. Nah, di sini kita akan supaya ke depan nanti menulisnya lebih mudah itu maksudnya ya. Maka penulisan notasi A bintang B itu akan cukup kita tulis dengan AB saja gitu. Penyederhanaan maksudnya. Artinya kalau nanti ke depan berikutnya saya waktu menjelaskan atau di buku atau di catatan dan sebagainya kok disebutkan di situ hanya misalkan AB gitu. Itu maknanya adalah A bintang B gitu ya. Jadi ini A bintang B nanti cukup ditulis dengan AB. Ini untuk lebih menyederhanakan penulisan saja sih. Dan nggak kesesuaian itu maksudnya. Nah, tapi AB ini ingat, AB ini bukan berarti selalu perkalian ya. Jadi AB ini tetap mengikuti tadi aturan bintang tadi. Tetap kalau besok Anda melihat AB, ya Anda harus menyesuaikan dengan grupnya. Jadi kalau grupnya dengan operasi penjumlahan, maka yang dimaksud AB itu maksudnya berarti ya A plus B gitu. Gitu ya. Tapi kalau grupnya adalah grup dengan operasi perkalian, maka nanti yang dimaksud dengan AB ini ya A kali B gitu. Jadi itu maksudnya, ini penyederhanaan. Nah, kemudian sedikit lagi mengingatkan tentang makna pangkat. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertama dulu, waktu kita membahas tentang operasi biner. Jadi kalau M itu adalah suatu bilangan positif, kalau dia positif M-nya, maka A pangkat M itu maknanya adalah ini, A bintang A, dan seterusnya sebanyak M buah atau sebanyak M suku gitu ya. Nah, ini berarti bintang ini juga nanti akan mengikuti apa namanya operasinya. Kalau operasinya adalah operasi grupnya perkalian, maka A pangkat M ya bermakna A kali A kali A kali A. Bermakna A pangkat M yang selama ini memang Anda ketahui di SMA dulu, A pangkat M bermakna A kali A kali A kali A sebanyak M. Ya. Tapi kalau operasinya dalam grup itu adalah ini, operasi penjumlahan gitu ya. Maka A pangkat M itu maknanya adalah sama dengan MA. Kenapa? Karena A pangkat M di dalam operasi penjumlahan itu bermakna A tambah A dan seterusnya sampai sebanyak M suku. Nah, A tambah A sebanyak M suku itu kan sama dengan MA, gitu ya. Itu yang penting untuk Anda perhatikan berikutnya. Jangan bingung dengan notasi-notasi seperti ini. Jadi sekarang Anda belajar di program studi matematika, itu berarti pemikirannya sudah diperumum gitu ya. Digeneralisasi dan diabstraksi. Kalau kita belajar matematika atau berhitung di SD sampai SMA itu masih khusus. Jadi A pangkat M ya khusus berarti bermakna perpangkatan yang sudah kita kenal selama ini gitu ya. Tapi kalau kita bicara di aljabar ini, kita bicara dalam konteks abstraknya atau generalnya. A pangkat M itu apa? Ya tergantung operasinya. Jadi gitu. Itu yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Kemudian itu kalau tadi M-nya positif. Terus kalau nanti misalkan M-nya negatif bagaimana? Kalau M-nya negatif maka dia kira-kira sama seperti X pangkat M dipangkatkan min 1. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah X kali X sebanyak, bukan kali sih ini maksudnya. Kalau saya nanti ke depan juga kelupaan bilang kali, itu maknanya berarti hanya operasi itu maksudnya. Sekali lagi nanti bergantung pada operasi grupnya gitu. Jadi X dengan X dan seterusnya sebanyak M buah. Diinverskan, itu maknanya berarti masing-masing diinverskan gitu ya. Jadi ini X pangkat min 1, X pangkat min 1, dan seterusnya sampai X pangkat min 1. Sama dengan X pangkat min 1 sampai pangkat M. Artinya ini dengan ini itu sama juga dengan ini. Pangkatan kalau M-nya negatif itu maksudnya adalah
X pangkat min 1 sebanyak dioperasikan sebanyak M kali. Nah, ini juga nanti tergantung operasinya. Kalau misalkan operasinya grupnya adalah misalkan ya, grupnya sini aja. Grupnya adalah grup Z plus gitu dengan operasi penjumlahan gini. Dan nanti kalau misalkan kita 2 pangkat min 2 gitu ya, 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 di dalam Z plus itu apa? Maknanya berarti ini min 2 gitu ya, ditambah dengan min 2. Kenapa? Karena dia adalah maksudnya inverse-nya 2 dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat min 1 pangkat 2. 2 pangkat min 1 kan berarti inverse-nya 2 gitu ya. Inverse-nya 2 di Z plus itu apa? Itu adalah negatif 2. Nah, inverse-nya 2 dipangkatkan 2 berarti inverse-nya 2 ditambahkan sebanyak 2 kali. Karena pangkat 2 di dalam penjumlahan adalah dijumlah sebanyak 2 suku gitu. Berarti ini nanti hasilnya adalah minus 4. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami tentang operasi-operasi. Sampai di sini paham belum? Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Paham ini ya? Insya Allah paham. Pak, mau nanya bentar, Pak. Silahkan, Mas. Yang tadi tuh A pangkat M itu yang jadikan penjumlahan tuh, Yang ini, yang bawah. iya Pak, itu tadi bisa jadi MA tuh gimana caranya tadi, Pak? Ya ini, Mas. Karena dia jumlahan sebanyak M suku, Mas. Kalau Anda punya A tambah A ini berapa A? 2A, Pak. Nah, kalau punya 3 kali suku, sebanyak 3 suku jadi berapa? A tambah A 3A. tambah A jadi 3A. 3A. Nah, kalau sukunya bisa sebanyak M berarti kan jadi MA. Paham nggak maksudnya? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Karena apa? Ini kan dikasih ini, Mas, kasih keterangan ini sebanyak M buah atau sebanyak M suku. Maksudnya ada A-nya sebanyak M kan? Iya, Pak. Berarti menjadi MA. Itu maksudnya. Jadi kalau A pangkat M dengan operasi penjumlahan itu akan menjadi MA gitu, Mas. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya apa kalau emang masih ada yang diragukan, ada yang masih mengganjal, jangan sungkan dan jangan malu untuk ditanyakan. Kalau sekali Anda ada yang mengganjal di awal atau belum paham sekali, nanti di belakang pasti akan makin kebingungan itu. Karena ini akan sering kita gunakan di belakang. Baik, terima kasih yang bertanya tadi. Yang lain ada lagi yang bertanya? Cukup? Halo? Paham ya? Oke, baik. Nggak ada pertanyaan, saya anggap paham. Nggak ada jawaban juga. Selanjut ke ini, sekarang kalau operasi seperti ini bagaimana maknanya? Nah, tadi. Ini memperjelas yang tadi, mempertegas yang tadi. Sifat-sifat di dalam perpangkatan yang selama ini Anda kenal di SMA itu mungkin beberapa masih berlaku. Contohnya ini, A pangkat M dikalikan A pangkat N itu menjadi A pangkat M plus N. Jadi secara umum ini tetap berlaku sifat ini, tapi tadi artinya apa itu yang berbeda. Artinya A pangkat M plus N itu tergantung operasi grupnya. Nah, kemudian ini, A pangkat 0 ini hati-hati. A pangkat 0 itu sama dengan identitas. Gitu ya. Nah, kalau selama ini Anda mengenal bahwa A pangkat 0 itu sorry. Kalau selama ini di SMA mungkin Anda mengenal A pangkat 0 itu sama dengan 1 kan? Itu kita berarti bicara di grup perkalian sebenarnya gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara di grup penjumlahan, A pangkat 0 itu berapa? Ya 0 gitu, bukan 1. Itu yang perlu kita pahami. Paham maksud saya? Iya, Pak. Paham, Pak. Gitu ya. Jadi itu yang maksudnya kita belajar lebih abstrak, belajar mengeneralisasi. Tidak bicara khusus. Kalau di SMA nggak ada makna lain. A pangkat 0 berapa? 1 kan gitu. Anda menyebut seperti itu. Jadi kalau kita sudah di aljabar seperti ini, A pangkat 0 berapa? Tergantung operasinya gitu. Kalau grupnya adalah grup penjumlahan kayak tadi, Z dengan operasi penjumlahan gini, maka A pangkat 0 itu ya sama dengan berapa? 0. 0, gitu ya. Grupnya perkalian, misalkan bilangan real dengan operasi perkalian gitu ya. Maka A pangkat 0 sama dengan
1. Ini nanti berarti A pangkat 0 karena A-nya elemen bilangan real, operasinya adalah perkalian. Nah, iki apa gitu. Oke, mouse jadinya jelek ini. Semoga sudah sedikit memberikan inilah. Memberikan apa namanya? Ilustrasi buat Anda. Jadi ini nanti A pangkat 0-nya sama dengan 1. Kalau misalkan operasinya adalah himpunannya adalah himpunan matriks berukuran 2x2 gitu misalkan, dengan operasi perkalian matriks gitu. Maka nanti A pangkat 0 itu berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Matrik identitas, Pak. Betul sekali ya. Jadi di sini nanti matriks identitas berukuran 2x2. Jadi ini 1, 0, 0, 1 gitu. Karena di sini adalah apa namanya matriksnya matriks berukuran 2x2, operasinya adalah operasi perkalian. Maka A pangkat 0-nya adalah 1, 0, 0. Itu maksudnya. Ya, tolong difahami. Jadi A pangkat 0 hasilnya berapa? Beda-beda, tergantung himpunannya dan operasinya gitu ya. Terus di sini tadi makna operasi bintang tadi, kalau di grup perkalian A bintang B menjadi A kali B, di grup penjumlahan A bintang B menjadi A plus B. Ini netralnya di dalam perkalian itu 1, netralnya di dalam penjumlahan 0. Inversnya di dalam perkalian ada A pangkat min 1, dalam penjumlahan minus A. Terus tadi A pangkat N di dalam perkalian nanti tetap akan menjadi A pangkat N dalam makna perkalian. A pangkat N dalam grup penjumlahan akan menjadi N dikali A. Tadi seperti yang ditanyakan Mas Syafiq atau siapa tadi di sini. Terus A dikali B inverse di dalam perkalian tetap akan menjadi A kali B inverse atau menjadi A per B. Dalam grup penjumlahan A bintang B inverse akan menjadi A minus B. Gitu ya. Jadi kalau nanti di belakang Anda akan mendapatkan notasi ini AB inverse gitu. Tapi AB inverse ini tidak selalu berarti A per B, itu hati-hati. A per B itu kalau operasinya perkalian, tapi kalau operasinya penjumlahan, AB inverse itu artinya yang belakang ini. A minus B. Kenapa? Karena inverse-nya B itu adalah min B di dalam penjumlahan. Sampai di sini paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, oke. Nanya lagi Pak, bentar Pak. Silahkan, nggak apa. Kalau dalam penjumlahan matriks jadinya gimana Pak? A pangkat 0 itu Pak? Sama juga atau gimana Pak? Beda loh. Kalau beda ya Pak? Kalau elemen netral dalam ini Mas, elemen netral dalam grup matriks 2x2 misalkan, dengan operasi penjumlahan itu elemen netralnya berapa Mas? Matriks apa supaya dijumlahkan dengan yang lain, hasilnya adalah elemen yang lain itu sendiri. Apa Mas? Elemen dalam suatu matriks gitu ya, elemen dalam himpunan matriks 2x2 dengan operasi penjumlahan tentunya ya, yang dia bersifat netral. Artinya netral itu kalau dijumlahkan dengan elemen-elemen yang lain, hasilnya elemen yang lain itu sendiri. Itu matriks apa Mas? Halo? Matriks Belum terpikirkan? belum. Ini Matriks 0 ya Pak? Matriks 0. Nah ini matriks yang iya, elemennya 0 semua. Kenapa? Karena matriks 0 ini kalau dijumlahkan dengan matriks semua matriks yang lain kan hasilnya matriks yang lain itu sendiri Mas. Dia nggak merubah tuh hasil penjumlahan tuh. Oh iya Pak, nggak merubah. Paham ya? Jadi kan ini jadi Iya, netral atau identitas ini. Makanya A pangkat 0 dalam himpunan matriks dengan operasi penjumlahan matriks 0, tapi dalam operasinya perkalian jadi matriks identitas. Identitas. Ya. Iya Pak. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, nanti kalau ada silahkan aja. Anda boleh interupsi, Anda boleh menyela, nggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu. Nah ini yang kemarin cara penyelidikan grup. Nah gitu ya. Jadi kalau kita punya G adalah suatu grup dan H adalah subset dari G, ini himpunan bagian dari G. Nanti
H itu akan menjadi subgrup dari G jika dua aksiomanya terpenuhi. Yang pertama, AB elemen H. Yang kedua, A inverse elemen H. Jadi untuk setiap dua elemen di H, AB tetap elemen di H. Ingat tadi, AB ini sudah saya pertegas di sini. Maknanya adalah berarti dia tergantung operasinya. Kalau operasinya H penjumlahan, ya berarti ini bermakna A plus B. Terus untuk setiap elemen A di dalam H, A inverse harus tetap berada di H juga. Jadi kalau dua ini sudah terpenuhi, nanti tidak perlu membuktikan seluruh aksioma grup. Dua ini terbukti, maka H sudah terbukti dia subgrup dari G. Itu maksudnya. Kemudian contohnya, ini contohnya ya, penggunaannya. Misalkan himpunan H itu adalah himpunan 6 pangkat M elemen R bintang dengan M-nya elemen Z. Jadi maksudnya di dalam himpunan H ini ada 6 pangkat 0, 6 pangkat 1, 6 pangkat 2. Jadi isinya H itu apa ya, nanti seluruh hasil 6 pangkat gitu ya. Tuh, kemudian dengan operasinya adalah operasi perkalian biasa. Jadi isinya nanti ini adalah 0, 6, 36, terus pangkat 3 itu berarti berapa? 216 itu ya. Terus kalau M-nya negatif berarti 1/6, 1/36, 1/216 dan seterusnya. Oh, tidak ada 0 deh, 1 adanya karena 6 pangkat 0 di dalam ini grup dengan operasi perkalian itu adalah 1 gitu ya. Jadi identitasnya di sini nanti 1. Nah, ditanyakan adalah apakah H itu subgrup dari R bintang gitu ya. R bintang itu adalah himpunan bilangan real selain 0, maksudnya gitu. Nanti ini pertama adalah kita pakai ini, setiap A, B, A kali B harus elemen di H. Jadi kita ambil sembarang ini, kita ambil sembarang dua elemen di H, karena H itu bentuknya seperti ini, maka kita ambil 6 pangkat M dan 6 pangkat N. Tentunya M dan N itu bilangan bulat. Karena syaratnya di dalam H ini M harus bilangan bulat. Maka entah itu M, entah itu N, entah itu K, L, A, B, dan seterusnya pangkatnya, yang penting dia bulat, dia masuk di dalam himpunan H ini. Nah ini kemudian karena 6 pangkat M dan 6 pangkat N itu kalau sesuai definisi adalah 6 pangkat M plus N gitu ya. Dan karena M dan N itu bilangan bulat, maka kalau keduanya dijumlahkan tetap bilangan bulat. Jadi karena M dan N bilangan bulat, maka M plus N tetap bilangan bulat. Karena M plus N tetap bilangan bulat, maka ini 6 pangkat M plus N tetap elemen H. Karena syaratnya terpenuhi. Syaratnya yang penting 6 pangkatnya bilangan bulat. Ya. Nah, dari sini maka syarat pertama terpenuhi dengan mengambil dua elemen di H, dioperasikan hasilnya tetap elemen di H. Nah, syarat yang kedua adalah ambil sembarang 6 pangkat M di dalam H, ya. Kita akan menyelidiki syarat kedua ini, apakah inverse-nya ada di dalam H. Nah, karena M-nya bilangan bulat, gitu ya, maka 6 pangkat M inverse itu sama dengan 6 pangkat min M. Jadi 6 pangkat M pangkat min 1 itu sama dengan 6 pangkat minus M. Itu ya. Nah, apa namanya? Karena M itu bilangan bulat, maka minusnya M kan juga bilangan bulat gitu ya. Maka 6 pangkat M pangkat min 1, maksudnya ini adalah inverse-nya M, inverse-nya dari 6M, yang hasilnya menjadi 6 pangkat minus M tadi, nah ternyata minus M-nya ini tetap bilangan bulat. Nah, karena ini bilangan bulat, maka dia tetap memenuhi syarat ini, syarat anggota H. Yang penting 6 pangkat sesuatu, yang sesuatunya itu bilangan bulat. Dengan demikian, 6 pangkat M-nya tetap elemen di H. Itu ya. Nah, dari sini maka terbukti nih dua syarat yang harus dipenuhi ini. Setiap dua elemen dioperasikan tetap di dalam himpunan H. Terus setiap elemen di H inverse-nya harus berada di H. Nah, dari sini maka terbukti bahwa H merupakan subgrup dari R bintang. Sampai di sini saya mau tanyakan.
Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang menjawab. Kita asumsikan paham semua. Nah, berikutnya ini, dari dua sifat ini masih bisa diringkas lagi ternyata. Jadi ini sudah diringkas. Grup untuk membuktikan, jadi ingat, syarat H itu menjadi subgrup dari G, H itu harus grup. Kalau membuktikan H itu grup kan harusnya 4 yang harus dibuktikan. Tertutup, asosiatif, setiap elemen punya inverse, terdapat elemen identitas dulu, terdapat elemen identitas dan setiap elemen punya inverse. Seperti di slide pertama tadi. Tapi ternyata karena H itu adalah suatu subhimpunan atau ini himpunan bagian di dalam G, maka kalau dia sudah himpunan bagian dari grup itu, dia bisa diringkas yang awalnya membuktikan 4 aksioma grup tinggal 2 ini. Nah, dan ternyata 2 ini masih bisa diringkas lagi. 2 syarat ini bisa diringkas menjadi 1 syarat saja ini. Jadi kalau G itu adalah suatu grup, H itu adalah subset tak kosong atau himpunan bagian tak kosong dari G, maka H jadi subgrup dari G jika apa? Jika untuk setiap AB di dalam H harus dipenuhi AB inverse elemen di dalam H. Nah, ingat, AB inverse ini menyesuaikan ini ya, sekali lagi ya, menyesuaikan operasinya. Kalau operasinya perkalian, AB inverse berarti nanti menjadi kira-kira A per B gitu. Karena B inverse-nya perkalian itu seper B biasanya. Kalau grupnya adalah grup penjumlahan, maka AB inverse itu adalah A min B. Min B gitu. Betul sekali, Mas. Itu ya. Jadi ini yang 4 aksioma grup disederhanakan jadi 2 ini untuk menyelidiki subgrup. 2 ini masih bisa disederhanakan menjadi 1 saja ini. Artinya kalau nanti Anda ditanyakan apakah H subgrup dari G, Anda bisa langsung cek apakah ini terpenuhi atau enggak. Kalau ini terpenuhi, berarti kita langsung bisa menyimpulkan dia subgrup dari G. Itu ya. Contohnya ini. Contohnya adalah contoh yang diberikan di sini, contoh-contoh yang agak aneh gitu ya. Biar nanti Anda terbiasa membuktikan yang aneh-aneh ya. Misalkan A adalah 3 pangkat M dan 5 pangkat N. Ini elemen dari Q+. Q+ itu maksudnya Q pangkat plus itu berarti himpunan bilangan Q itu rasional ya. Himpunan bilangan rasional yang positif itu maksudnya. Operasinya adalah operasi perkalian biasa. M dan N-nya syaratnya pangkatnya M dan pangkatnya 3 dan pangkatnya 5 itu harus bilangan bulat kejar ini. Nah, perhatikan untuk membuktikan ini kita akan coba menggunakan teorema yang terakhir tadi itu yang 517. Jadi kita langsung mengambil ini 4 elemen gitu ya, 4 elemen di Q+, atau berarti dia 2 elemen di dalam A. Setiap elemen di dalam A itu kan terdiri dari 2 bilangan ini. Maksudnya ini kesatuan loh ya. 3 pangkat M, 5 pangkat N ini satu kesatuan. Ini sebuah elemen di dalam A. Ya, maka kalau kita mengambil 2 elemen di dalam A, ya kita mengambil 2 kesatuan itu. Ini berarti 3 pangkat M-1 dan 5 pangkat N-1. Elemen yang kedua adalah ini. 3 pangkat M2 dikali 5 pangkat N2. Jadi ini 2 elemen. 2 elemen yang berada di A. Karena dia berada di A, maka kita peroleh ini kan, M1, N1, M2, N2 harus elemen Z, harus bilangan bulat. Karena syarat A tadi itu. MN-nya harus bilangan bulat. Gitu ya. Nah, ini untuk menyederhanakan penulisan saja. Maka kita notasikan 3 pangkat M1 kali 5 pangkat N1 itu sebagai A. Dan elemen kedua, 3M2 dikali 5 pangkat N2 ini sebagai B. Nah, kemudian tadi kita akan menyelidiki menggunakan teorema 517. Dia subgrup jika setiap AB di dalam H, AB inverse harus berada di dalam H. Maka kita cek AB inverse-nya jadi apa ini? AB inverse berarti ini yang pertama ini A, ini B inverse. Nah, menggunakan sifat perpangkatan, maka 3 pangkat M2, 5 pangkat N2 dalam kurung inverse, ini inverse atau min satunya boleh dikalikan dengan setiap pangkat 3 dan 5 ini. Sehingga kita punya ini 3 pangkat min M dan 5 pangkat min N. Gitu ya. Nah, di sini karena kita punya 3 pangkat M1 dan 3 pangkat min M2 sesuai sifat perpangkatan,
perkalian dua elemen ya, tiganya sama, M1 dengan min M2, ini menjadi ini, 3 pangkat M1 min M2, terus ini ada 5 pangkat N1 dikali 5 pangkat min N2, ini menjadi 5 pangkat N1 min N2. Nah, ingat tadi karena M1, N1, M2, N2 elemen bilangan bulat, maka pengurangannya M1 kurangi M2 ya pasti bulat, N1 kurangi N2 ya pasti bulat. Ya. Ini maksudnya, jadi M1 min M2 dan N1 min N2, keduanya tetap berada di Z. Sehingga 3 M1 min M2 kali 5 pangkat N1 min N2 itu tetap elemen di dalam A ini. Tetap elemen di dalam A. Jadi ini sesuai dengan teorema 517 tadi. AB inverse tetap di dalam subhimpunan tadi. Nah, karena itu terjamin atau terpenuhi, maka terbukti bahwa A merupakan subgrup dari Q plus tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada jawaban, kita anggap paham ya. Lanjut. Berikutnya adalah definisi center atau sentral gitu ya. Jadi dalam beberapa buku, di bukunya D.S. Malik, bahasa Inggris yang saya share itu, dia sebut dengan center. Dalam beberapa buku bahasa Indonesia dia disebut dengan sentral. Jangan bingung, itu kira-kira sama ya. Nanti yang pertama ini, kalau G adalah suatu grup, kita bisa definisikan ZG itu adalah ini. ZG, himpunan Z dalam kurung G itu didefinisikan, dia adalah elemen-elemen di dalam G yang berlaku sifat ini. Itu maksudnya, untuk semua X ya. Maksudnya, A itu nanti dicelidikinya gini. Kita punya G dulu, kita punya grup G dulu. Kita punya grup G gitu ya di sini. Terus cara nyelidikinya satu persatu. Kita ambil A di sini. A, dan nanti A ini harus kita kalikan bolak-balik dengan seluruh elemen lain. Jadi X itu semua elemen di G ya, ini semua X di G. Nanti ada X1, ada S2, ada S3, dan seterusnya sampai dengan Xn gitu. Semua dikalikan dengan A dari arah bolak-balik. Maksudnya AX1 apakah sama dengan X1A? Cek lagi dengan yang X yang kedua. AX2 apakah sama dengan X2A? Terus yang ketiga, ada X3 nanti, AX3 apakah sama dengan X3A? Seterusnya sampai dengan Xn, X yang terakhir nanti, apakah AXN sama dengan XNA? Jika semua itu sama, maka A boleh masuk ke dalam himpunan ZG. Itu baru A. Nah, nanti cek lagi yang lain lagi. Gitu. Jadi, nanti elemen yang kedua apa yang berlaku ini, masukkan lagi ke dalam ZG. Gitu ya. Jadi, itu maksudnya cara mengkonstruksi himpunan ZG-nya seperti itu. Nah, ternyata nanti kalau sudah kita kumpulkan elemen-elemen yang serupa dengan A tadi, yang memenuhi syarat ini tadi, AX sama dengan XA untuk semua X elemen G ini, ternyata ZG ini kita bisa cek bahwa dia akan jadi suatu subgrup di G. Ya. Buktinya bisa dicek sendiri nanti dengan menggunakan apa namanya teorema sebelumnya ini. Anda boleh pakai ini, Anda boleh pakai yang ini. Gitu. Nah, ZG yang seperti di atas tadi itu tadi yang disebut dengan sentral dari grup G atau center dari grup G. Ya, dari bahasa Jerman Zentrum gitu Z-nya. Maka pakai notasi Z, Zentrum yang artinya adalah sentral atau center atau pusat gitu kira-kira. Tapi malah saya jarang menemukan yang pakai istilah pusat, biasanya center atau sentral gitu. Itu maksudnya ZG, senternya grup, senternya subgrup atau senternya grup ya, mohon maaf ini salah saya ngasih ini. Ini maksudnya senternya grup ya, kan senternya subgrup ya. Maksudnya center itu akan jadi subgrup dari G, itu maksudnya gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini definisi center? Nggak ada ya, oke. Sedikit saya berikan contohnya dari center tadi. Misalkan grup G isinya adalah ada berapa ini? 1, 2, 8 elemen. Elemen itu adalah E, A, B, C, R, S, T, U gitu ya. Terus operasi dari dalam G itu didefinisikan seperti tabel Cayley ini. Tabel Cayley di bawah ini 56 ini. Ini definisi. Anggap aja ini operasi bintang.
Pokoknya operasi bintangnya akan berlaku seperti ini, bahwa bintang E itu seterusnya. Ini tertutup kan ini dia grup. Maka dia tertutup. Tetap elemen-elemen hasil operasinya di dalam G itu sendiri. Nanti pasti berlaku asosiatif juga, setiap elemen punya inverse juga. Gitu ya. Lah, kita akan cari center atau sentral dari grup G yang seperti ini. Gitu ya. Caranya bagaimana ini? Perhatikan. Urutan unsur pada baris pertama dan urutan unsur pada kolom pertama adalah sama. Ini maksudnya ini. E, A, B, C, D, A, B, C, R, S, T, U, yang bawah ini juga sama urutannya ke kolom pertama. E, A, B, C, R, S, T, U gitu ya. Jadi secara mendatar dan secara turun ke bawah ini sama. Terus yang kedua adalah ini urutan unsur pada baris ketiga sama dengan urutan unsur pada kolom ketiga. Ini baris ketiga ini. B, C, E, A, S, R, U, T. Ini yang baris ketiga juga sama, BCE, ARS, ASRUT, gitu ya. Nah, karena urutannya sama, itu berarti artinya dikalikan dari arah kanan dan dari arah kiri sama. Maknanya apa? Ini contohnya tadi pakai baris ketiga kolom ketiga aja ya ini. B kali C itu hasilnya A, dibalik C kali B hasilnya juga A, gitu maksudnya. Terus ambil yang lain. B kali S itu kan hasilnya R di sini. Nanti S kali B hasilnya juga R gitu ya. Maksudnya bolak-balik berlaku komutatif. Nah, itu nanti berakibat berarti ini. Yang jadi center adalah elemen E dan elemen B. Kenapa? Karena ini. Baris pertama dan kolom pertama itu adalah hasil perkalian dari elemen E ya. Terus baris ketiga dan kolom ketiga itu adalah hasil perkalian dari elemen B. Nah, sehingga sentralnya G, sentralnya grup G itu ada dua, yaitu E dan B. Karena hanya E dan B itu yang berlaku operasi komutatif dengan semua elemen yang lain. Gitu. Sampai sini paham? Halo? Masih mendengar suara saya? Mau nanya bentar, Pak. Ya, silakan, Mas. Tadi tuh yang itu cuman E sama B aja ya, Pak. Yang lain nggak berlaku ya, Pak. Yang di grup ini di grup ini nggak berlaku dibolak-balik sama. Kita cek aja, misalkan ini, misalkan nanti A itu, cek aja A kali C itu ternyata sama, Pak. Kan Pak ini kan A kali C itu kan E, Pak. Di sini C kali A juga E. Oke. Untuk A dengan C berlaku, tapi coba cek yang lain lagi nanti di sini. A kali R apa Mas di sini, Mas? A kali R hasilnya apa? Oh, tapi nanti kalau dibalik R kali A, Mas. R kali A hasilnya apa? T. T kan? Nah, iya, Pak. Ternyata nggak sama gitu maksudnya, Mas. Padahal tadi syarat untuk masuk ke sentral, dia harus sama untuk perkalian dengan semua elemen yang lain semuanya. Tidak boleh hanya 1, 2 saja. Paham maksudnya ya? Oh iya, Pak. Dan ternyata yang sama, bolak-balik sama dengan semua elemen yang lain dioperasikan dibolak-balik sama itu ya, yang berlaku hanya 2 elemen itu, yaitu elemen E ini, E karena yang di baris pertama dan kolom pertama tadi, sama elemen B yang di baris ketiga dan kolom ketiga tadi. Paham, Mas? Berarti ini nanti tergantung dari konteks. Iya, tergantung dari grupnya dan hasil operasi di dalam grup itu, Mas. Nanti ganti contoh grup, nanti sentralnya beda lagi, Mas. Paham? Contoh grup yang lain gitu ya, Pak? Ini kan grupnya grup yang kayak gini. Grup yang kayak gini dengan operasi yang seperti dalam tabel Cayley ini, sentralnya hanya ada dua elemen ini. Tapi di dalam grup lain, sentralnya beda lagi. Tergantung hasil operasinya, Mas. Paham? Oh iya, paham, Pak. Paham belum maksudnya, Mas? Ini operasinya ini kayak operasi masih operasi umum ini.
Pokoknya operasinya seperti ini. Entah penjumlahan, entah perkalian, karena memang ini juga elemennya ini baru pengandaian aja gitu ya Pak ya? Iya, umum pengandaian. Jadi ini elemennya juga elemen bukan bilangan kan. Pokoknya elemennya ada 8 ini, hasil operasinya seperti di dalam tabel ini gitu Mas. Karena tadi kita bicara abstraksi tadi. Bukan khusus. Pak. Iya Pak. Paham ya Mas? Iya Pak. Oke, baik kalau paham kita next dulu berikutnya. Ini kita lewati dulu nggak apa-apa lah. Satu definisi yang minta sedikit tambahan waktu, harusnya tadi sampai jam 8:30 lebih sedikit ya, karena kita mulai jam 7:30 lebih sedikit aja, karena mungkin nanti ini akan penting untuk mengerjakan beberapa tugas juga. Ini hanya definisi aja. Jadi kalau kita punya grup G dan X itu adalah subset dari G, maka nanti kalau kita punya himpunan yang didefinisikan seperti ini, A kecil inverse X besar A kecil, itu maksudnya adalah himpunannya isinya ini semua. A inverse X kecil A, ini untuk semua X di dalam X besar gitu ya. Dan jika nanti kita mengambil semua elemen A di dalam G yang berlaku sifat ini, A inverse H besar A itu sama dengan H itu sendiri, ini semua kita kumpulkan, AA yang semua bilangan A, bukan semua bilangan A sih, semua unsur A di dalam G yang berlaku sifat seperti yang belakang ini dikumpulkan dalam suatu himpunan yang kita notasikan dengan NH, N besar dalam kurung H besar. Ternyata ini juga akan menjadi subgroup. Jadi tidak hanya yang seperti ini tadi saja. Yang pertama center tadi juga subgroup. Terus yang kedua elemen yang himpunan yang terbentuk dengan seperti ini juga akan jadi subgroup. Nah yang kedua ini nanti yang disebut dengan penormal gitu ya, penormal dari H. Kalau di sini disebut sebagai sentral dari grup G atau center dari grup G. Kalau himpunan seperti ini disebut sebagai penormal dari H, penormal dari subgrup H gitu ya. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa A inverse H A sama dengan H ini tidak harus berarti ini, Yang penting semua elemen di dalam himpunan yang kiri ini sama dengan semua elemen di dalam himpunan yang kanan. Tapi tidak harus berlaku kalau kita ambil H kecil itu A inverse H kecil A harus sama dengan H kecil, itu tidak harus seperti itu. Gitu ya. Yang penting isi elemen di dalam A inverse H A itu sama dengan isi elemen di dalam H, gitu aja. Itu penormal. Kemudian ini adalah perpangkatan tadi. Kalau kita punya grup G, kemudian kita ambil sebuah elemen di G, satu elemen itu kita pangkatkan dengan bilangan bulat, gitu ya. Semua bilangan bulat kita kumpulkan. Jadi nanti di sini isinya adalah A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya, A pangkat min 1, A pangkat min 2, dan seterusnya. Semua dikumpulkan dalam H, dia akan menjadi subgrup juga. Gitu ya. Kemudian di sini ada teorema, sifat lagi yang lain bahwa koleksi dari semua subgrup di G. Ini kalau kita punya grup G, H alfa dengan alfa elemen indeks itu maksudnya adalah himpunan semua subgrup di G, gitu ya, himpunan semua subgrup, maka nanti ini irisan dari semua subgrup itu tetap akan menjadi subgrup, gitu ya. Jadi kalau pertama di sini belum ada ya sifat yang irisan dari dua subgrup jadi subgrup ya. Harusnya itu dulu, ini enggak, malah belum tersampaikan. Harusnya ada sifat dulu bahwa kalau kita punya H1 itu grup di G, H2 juga subgrup di G, maka nanti H1 irisan H2 gitu ya, itu tetap akan jadi subgrup. Beberapa orang menotasikan subgrup itu pakai seperti ini. Kayak kurang dari gini ya. Nah, ini. Jadi ini kalau H1 itu subgrup di G, H2 subgrup di G, maka
H1 irisan H2 subgrup di G. Nah, nanti sifat ini akan berakibat irisan dari semua subgrup di G tetap subgrup, gitu ya. Ini kan hanya irisan dari 2 subgrup. Nanti kalau tidak hanya 2 subgrup, misalkan subgrupnya semua kita kumpulkan, kita iriskan semuanya, dia tetap akan jadi subgrup. Itu makna teorema 419. Dan nanti itulah yang akan digunakan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai generator atau pembangun atau subgrup yang dibangun, gitu ya. Nah, manfaatnya apa ini nanti subgrup yang dibangun ini? Jadi kalau ada G itu adalah dibangun oleh S, gitu ya, maka S itu disebut sebagai generator for G. Jadi pembangun untuk G. Ada yang pakai istilah generator, ada yang pakai istilah nanti S span G. Span itu berarti merentang, gitu. S merentang G. Kalau dalam ruang vektor biasanya span, gitu ya, merentang G. Ini kaitannya kalau dulu Anda belajar di ruang vektor itu seperti semacam basis lah nanti pembangun, gitu ya. Sebelum Anda bicara basis, Anda bicara pembangun sama basis linear itu. Nah, ini seperti pembangun itu, maksudnya gitu. S-nya disebut sebagai pembangun dari G, G-nya disebut subgrup yang dibangun oleh S. Gitu. Ini nanti manfaatnya adalah untuk mendefinisikan grup siklik. Nah, ini saya jelaskan sedikit juga, supaya Anda bisa mengerjakan tugas tentang grup siklik ya. Sifat-sifat subgrup sikliknya saya sampaikan pekan depan saja. Jadi, dalam grup G, kalau kita punya S gitu ya, S adalah subset tak kosong dari G, nanti yang dimaksud dengan S kurung ini, kurung lancip seperti ini, itu adalah himpunan yang dibangun oleh S ini maksudnya. Nah, cara membangunnya bagaimana? Itu isinya adalah ini. Semua S dipangkatkan dengan K yang mungkin gitu. Jadi K-nya itu boleh isinya adalah plus minus ya, plus minus 1, 2 dan seterusnya sampai dengan sebanyak N. Jadi itu maksudnya ini seluruh kemungkinan dari seluruh operasi di seluruh elemen di S dioperasikan termasuk perpangkatannya.